Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamba Tuhan. Di sini akan membuat konten tentang perbincangan masalah filsafat agama. Yang sebelumnya saya pernah membuat konten tentang pengenalan dari tokoh-tokoh filsafat agama dan ruang lingkup dari filsafat sendiri. Dan kemarin juga pernah bikin tentang nadom dari nada maksud, nadoman. Ada di channel kami. Dan sekarang ada tugas dari filsafat agama membenahi 4 pertanyaan. Salah satunya akan kita diskusikan di sini. Dan sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Arabi dengan NIM 211310046. Asal dari Kronjo, Tangerang, Paminjahan. Hobi saya banyak sebenarnya, salah satunya ya ngaji, karena semboyan saya adalah ngaji sampai mati. Dan ini rekan saya yang akan membantu pada diskusi hari ini. Perkenalkan. Nama saya Abu Zubair Khair. Hobi tidak ada hobi tetap saya. Hebat ya. Jadi emang kadang hobi itu kayak menjadi alasan untuk orang-orang yang gabut doang gitu. Dan sebelumnya minta maaf kepada para netizen karena saya ngerokok gitu. Karena orang Salafi itu kalau membahas sesuatu nggak seru kalau nggak ngerokok. Karena kata guru, ketika otak perlu inspirasi maka harus ngopi. Gitu. Jadi kajian atau bahasa saya tidak dengan ini karena biar orang Salafi. Maka minta maaf sebelumnya kepada netizen. Mungkin langsung pembahasan aja kali ya. Iya, Pembahasan tentang pertanyaan yang akan kita bahas sekarang. Pertama apa sih? Ada 4 pertanyaan. Nah, yang pertama saya membacakan. Pertama, jelaskan dan gambarkan tentang agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun, mengapa masih ada penolakan terhadap agama? Jadi pertama itu, mengapa sih agama itu menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia? Iya. Jadi sebelumnya ke penjelasan dari agama itu sendiri dilansir atau diambil dari Wikipedia. Saya langsung ke umum, ke kitab, karena emang kan agama kan umum ya. Jadi agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan, serta tata kaidah yang menghubungkan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Jadi dari pengertian tadi, jadi agama itu kayak ngeranahnya ke sosial, ke hukum, kayak ke dia dengan alam. Itu agama bersangkut paut dengan itu, karena doktrinisasi agama itu sendiri berpengaruh. Nah, agama itu ada yang mengatakan adalah dogma atau doktrina. Iya. Jadi mengapa agama ini menjadi kebutuhan? Mengapa sangat penting? Jadi agama itu juga bisa menjadikan sebuah peraturan untuk manusia sendiri, Bu. Iya. Salah satunya ada kan di Islam itu hukum syar'i. Itu kan yang menjadi pedoman bagi hukum orang-orang Islam itu sendiri. Gitu. Ketika dia mau berbuat dosa, kenapa dia kenal dosa? Karena dia beragama. Bukan begitu, Bu. Nah, jadi ketika dia mengenal agama itu sendiri, maka hidupnya akan tertata gitu, akan teratur. Jadi sebagai kebutuhan karena itu, ketika kita mengenal Tuhan kita, jadi kita juga akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Tuhan dan kita juga akan menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Nah, itu ada. Tuhan itu apa sih keinginannya untuk manusia ataupun apa sih inti dari ibadah gitu? Yang saya pahami sih emang dari inti ibadah itu adalah salah satu dari ranah sosial gitu. Gimana kita cara bersosial dengan makhluk, gimana cara kita sosial dengan guru kita. Itu kan yang akan menjadi dunia kita menjadi damai gitu. Itu salah satunya. Jadi faktor agama itu sangat benar-benar berpengaruh. Terus mengapa ada penolakan di dalam agama? Itu kan ya tanya kan. Jadi dilihat dari faktor-faktornya mungkin ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu menjadi nolak terhadap agama atau bisa dipanggil dengan ateis mungkin ya. Ada kaum ateis. Jadi kalau saya lihat dari kajian kemarin ada 4 faktor atau 3 lah kurang lebih. Faktor yang pertama itu kekecewaan. Kekecewaan dia terhadap agama. Karena agama tidak bisa menjawab permasalahan yang ada di dunianya gitu. Ketika dia lagi gelisah, ketika dia lagi ada banyak masalah, agama tidak bisa membantu dia. Karena mungkin faktornya kurang mengaji mungkin ya, atau kurang belajar tentang agama gitu. Mungkin ya. Nah itu faktor pertama itu kekecewaan terhadap agama. Tidak ada jawaban yang bisa dia terima terhadap agama ini. Nah, kalau untuk santri sih mungkin nggak ada sih ya.
Karena Mas Andre kan ngaji aja ketika ada masalah, jadi ada jalan keluar dari masalah itu ketika ngaji, maka harus ngaji gitu. Kalau orang yang bukan santri ataupun luar dari agama Islam, dia bisa lah lari ke orang-orang yang ahli agama itu sendiri. Yang ketiga adalah kemiskinan. Kemiskinan juga sama, karena dia berpikir kenapa saya bisa miskin? Bukankah Tuhan itu maha kaya? Kenapa saya dimiskinkan gitu? Itu yang menjadi alasan orang itu alergi terhadap agama atau menolak agama. Gitu. Mungkin tentang ranah pribadi, tapi dia salahkan agamanya, itu salah. Nah, yang ketiga tadi kekecewaan, terus kemiskinan. Jawaban dari agama itu belum relevan menurut dari pribadi. Dan ketiga itu bertentangan antara agama dan sains. Karena memang kita lihat, apalagi di orang-orang internet kan, orang-orang mahasiswa itu mengkaji apakah agama dan sains ini saling berkesinambung, apakah bertentangan, apakah tidak. Nah itu kalau orang kurang mendalami tentang ilmu agama, pasti sains itu dianggap bertentangan dengan agama. Karena yang kita lihat kan, kalau kita belajar tentang sains pasti tentang teori duniawi ya kan, masalah duniawi gitu. Sedangkan agama kan kayak menuju ke akhirat dan ke ilahiyah gitu. Itu sangat sinkron. Nah maka harus, menurut saya pribadi harus memadukan apakah benar-benar berkesinambung. Nah itu sangat benar-benar berkesinambung ketika kita mendalami dengan agama, karena agama itu mempelajari tentang fikih, tentang ubudiyah. Salah satunya dibahas Bung. Jadi agama itu membahas tentang tata cara kehidupan. Nah itu kan yang beranah merujuk akan ke sains ini, ilmunya gitu. Itu Bung. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya ya dengan jawaban yang tadi. Iya, masuk Ya? Iya. Jadi itu jawaban dengan pertanyaan yang pertama. Yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima? Nah, kalau tentang keberadaan Tuhan ini emang menjadi kontroversi ya di dalam orang-orang yang membahasnya, yang asik kita kepada. Ada beberapa kaul saya ambil kalau ini dengan kitab ya, karena emang metafisika sudah itu dijelaskan oleh logika saja gitu. Ada di kitab Kebitugian di nadomannya 2 bait tentang kita menanya apakah boleh nanya tentang ketuhanan gitu. Ada Da'il i'tiradu famal amru laka walal hukmu fi halaqatil fulki wala tas'alillah an fa'lihi faman qadaru jatabarin halaka. Intinya kayak gitu. Jadi di bawah bednya itu, dan janganlah engkau bertanya tentang apa itu Tuhan gitu, apa ketuhanan itu dan di mana Tuhan. Kenapa? Karena otak kita yang terbatas tidak bisa mungkin gitu membahas sesuatu yang tak terbatas seperti Tuhan. Seperti analoginya ketika kita mengarungi lautan tanpa ada persiapan, kita akan hancur terbawa oleh derasnya ombak lautan yang sangat dahsyat. Otak kita terbatas Bro, memikirkan sesuatu zat yang terbatas. Nah kalau saya jawab, argumen apa yang bisa menjawab tentang keberadaan Tuhan? Nah saya ambil dari kitab Tijan Darori, ini karangan Syekh Nawawi. Di sini menerangkan tentang tauhid, sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajibnya, mustahilnya, dan sifat-sifat Rasul dibahas di sini. Sifat wenangnya Allah juga dibahas, ada di sini sifat-sifatnya. Jadi si tauhid itu terbagi ada 50, terbagi menjadi 2, ada syahadat tauhid dan ada syahadat Rasul. Syahadat tauhid itu terbagi lagi 3, ada wajib, mustahil, dan wenang. Nah ini wajib ini salah satu yang akan kita bahas. Sifat wajib bagi Allah itu salah satunya adalah sifat wujud, yang sering kita nadomin di pengajian, wujud tidak mbako gitu bukan? Nah, jadi di pertama pembahasan dari sifat wujudnya Allah dibahas. Di sini fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu wa didduhu al-adam. Jadi Allah mempunyai sifat wajib baginya sifat wujud. Wujud itu ada gitu. Wa didduhu lawan dari sifat wujud adalah al-adam. Terus manakah dalil sifat wujudnya Allah? Di sini ada wa dalilu ala dzalika wujudu hadil makhluqati. Dalil dari adanya wujud Allah itu adanya sesuatu yang diciptakan. Karena mustahil banget kalau ada sesuatu tapi tidak ada yang menciptakan. Likulli syai'in sabab, setiap ada sesuatu pasti ada sebab. Ada sesuatu di muka bumi ini pasti ada yang menciptakan. Nah, analoginya, logikanya, kalau emang bumi ini ada yang sangat indah, yang sangat megah, mewah, sampai planet sana ada yang menciptakan selain dari Tuhan itu sendiri, siapa? Nggak ada yang bisa.
yang kita percayai dari orang-orang yang beragama, yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang maha segala-galanya, yang maha tinggi, maha bisa segala-galanya, maha kaya. Maka bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta ini. Menurut saya pribadi, yang saya tangkap kayak gitu. Itu dari bukti wujudnya Allah. Secara gamblang kayak gitu. Dan kemarin saya pernah digambar oleh kuliah ini tentang kebesaran dan maha awal awal akhirnya itu kayak jari tangan kita. Sebelum maha besar ini apa sih? Sebelum Allah itu apa sih gitu kan, kalau ada pertanyaan? Nggak ada, karena sebelum jempol itu juga nggak ada. Dan wal akhirnya Allah itu apa sih gitu? Nggak ada, sebelum detik itu, sesudah detik itu nggak ada. Jadi Allah itu terdahulu dan Allah itu yang maha kita. Allah itu masih jalannya. Bukti dari wujudnya Allah adanya alam semesta yang sangat mewah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Jadi gitu. Gimana Bung? Sangat dibangun. Ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin lah. Ya. Biar Pertanyaan selanjutnya. berleha-leha. Ya. Jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia? Nah, ini salah satu pembahasan yang kemarin pernah saya diskusikan. Jadi kalau pun emang Allah itu maha baik, terus mengapa harus membiarkan adanya kejahatan? Nah, jadi diibaratkan Tuhan itu kayak diibaratkan seorang guru. Seorang guru itu sebenarnya bisa aja menjadikan murid yang sedang diuji, lagi ujian, memberitahu kepada muridnya bahwa ini nih jawabannya A, nomor 2 jawabannya B, nomor 3 adalah C. Saya diskusi kemarin sama Bung Fatur kalau misalnya. Jadi sempat masuk. Jadi Allah itu bisa aja mencegah orang yang jahat itu menjadi baik. Justru adanya kejahatan itu menandakan ada kebaikannya Allah. Ini ranahnya antara surga dan neraka. Jadi makanya di kehidupan manusia ada yang namanya pilihan. Dan di dalam pilihan itu saya ambil dari kata-kata ibu. Dari kata-kata Jiraya, tidak ada yang salah dengan sebuah pilihan. Yang salah adalah ketika kita memilih tapi mengeluh. Nah itu udah jelas punya. Ketika kita udah memilih untuk menjadi jahat, itu pilihan kita untuk menjadi orang yang jahat gitu kan, ataupun pengen masuk neraka. Karena eksekusi dari kejahatan menurut orang-orang yang beragama adalah neraka. Jadi itu pilihan atas kita sendiri. Terus kenapa Allah tidak melarang kejahatan ini? Nah, kenapa? Karena di situ lagi ujian. Kata saya tadi, Allah ibaratkan guru. Guru tuh memegang jawaban atas pertanyaan dari muridnya. Kenapa tidak dijawab aja semuanya oleh guru? Karena lagi ujian dan itu adalah untuk menjadikan murid ini sang juara. Mana yang berhak menjadi juara, mana yang tidak, dan hidup manusia. Mana yang berhak orang masuk surga, mana yang berhak orang masuk neraka. Jadi antara kejahatan dan kebaikan itu mungkin ranahnya akan menyerang kepada surga neraka tadi. Jadi mungkin jawaban logikanya kayak gitu sebenarnya saya. Mungkin langsung lah. Karena ini dan kayaknya beneran. Pertanyaan selanjutnya yang apa kesan Anda tentang mata kuliah filsafat agama? Ini kami pribadi pesan dari saya ketika saya kenal filsafat agama ini sangat benar-benar dirasakan oleh saya pribadi. Karena dulu saya itu kan pondok pesantren, pemikirannya itu masih agamis, jadi gampang menyalahkan orang, kayak merasa paling benar gitu. Karena satu sisi saya fokus pada agamanya doang, tanpa otak saya terbuka untuk umum. Sehingga saya melihat ada menurut saya tidak pas, salah itu. Nah, ketika saya kenal dari belajar filsafat ini, disitulah otak saya kayak merasa dimiliki benar-benar. Sejatinya buat ini benar-benar kali, benar-benar rasional nih. Jadi pertanyaan tadi mengenai apa? Kesan saya itu sangat mengena tentang filsafat ini dan merasa menjadi jati diri saya yang sesungguhnya ketika itu. Jadi mungkin pertanyaan dari pertanyaan sudah kami diskusikan bersama-sama agama dengan saya Ahmad Arabi dan sebelah saya Khair. Mungkin akhiri perbincangan ini dengan semoga
penonton atau netizen yang menonton YouTube ini mendapatkan manfaat dari kajian tadi yang sedikit mungkin cekcok ya, karena saya sendiri yang jawab gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.